adalah anggota kelompok 4. Diabetes mellitus tipe 2 adalah salah satu gangguan endokrin kronis yang paling sering ditemukan dan terus meningkat kasusnya, terutama di negara berkembang. Di Yordania, prevalensi diabetes telah mencapai angka 17,1%. Penyakit ini seringkali terjadi bersamaan dengan gangguan tiroid, seperti hipotiroid dan hipertiroid. Studi ini bertujuan untuk mengukur seberapa sering gangguan tiroid ditemukan pada pasien diabetes tipe 2 di Rumah Sakit Universitas King Abdullah Yordania Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor tiroid. Sebanyak 998 pasien diabetes mellitus tipe 2 yang diagnosis di Rumah Sakit Universitas King Abdullah Yordania dari Maret tahun 2017 hingga Maret tahun 2019. Peneliti juga memiliki 334 kontrol sehat yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin yang digunakan untuk pembanding. Melakukan uji laboratorium. Melakukan tes fungsi tiroid seperti TSH, FT4, FT3 menggunakan ELISA dengan nilai normal. Selanjutnya mengukur HbA1c dengan metode TINIA. Tes ini mengukur interaksi antara antigen dan antibodi untuk menentukan kadar HbA1c dalam darah. Menurut jurnal, nilai normal kurang dari 7% sehingga jika lebih dari 7% maka didefinisikan sebagai diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan baik. Analisis statistik membandingkan variabel kontinus menggunakan uji T dan variabel kategorik menggunakan uji chi-square. Pada analisis ini dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan antara pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan subjek non-diabetes mellitus. Uji regresi biner digunakan untuk menilai apakah ada faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi disfungsi tiroid dengan diabetes mellitus seperti usia, jenis kelamin, obesitas merokok, anemia, gondok, durasi penyakit diabetes mellitus tipe 2, dan kontrol glikemik. Penelitian ini melibatkan total 1.341 peserta dengan usia rata-rata 60,14 tahun. Di antara mereka, sebanyak 642 dengan persentase 47,9% adalah perempuan. Kelompok diabetes mellitus tipe 2 memiliki 998 pasien dengan usia rata-rata 60,13 tahun. Sedangkan kelompok non-diabetes terdiri dari 343 pasien dengan usia rata-rata 60,15 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa populasi penelitian didominasi orang dewasa yang lebih tua. Indeks massa tubuh pasien diabetes mellitus tipe 2 secara signifikan lebih tinggi, yaitu rata-rata 31,3 kg M3 dibandingkan kelompok kontrol yaitu dengan rata-rata 28,57 kg M3. Hal tersebut menunjukkan prevalensi obesitas yang lebih tinggi di antara pasien diabetes. Prevalensi komorbiditas seperti hipertensi, dislipidemia, penyakit jantung iskemik, anemia, penyakit ginjal kronis, dan stroke lebih tinggi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan dengan subjek non-diabetes. Komorbiditas paling tinggi terdapat pada pasien diabetes, yaitu hipertensi sebesar 74,5%. Karena diabetes tipe 2 seringkali disertai dengan resistensi insulin dan gangguan metabolisme yang dapat meningkatkan tekanan darah. Insulin yang tinggi dapat menyebabkan retensi natrium dan peningkatan volume darah, berkontribusi pada hipertensi. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, gangguan tiroid ditemukan pada 266 pasien dengan persentase 26,7%. Sedangkan pada pasien non-diabetik gangguan tiroid ditemukan hanya pada 47 subjek dengan persentase 13,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa gangguan tiroid lebih umum pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan
dengan subjek non-diabetes, dengan perbedaan signifikan secara statistik. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, subclinical hypothyroidism adalah jenis gangguan tiroid yang paling umum, yaitu sebesar 12,5%. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2 prevalensi lebih tinggi untuk semua jenis gangguan tiroid dibandingkan kontrol non-diabetik. Pada ketiga parameter yang diuji yaitu TSH, FT4 dan FT3. Dari ketiga parameter tersebut hanya terdapat perbedaan yang signifikan pada uji FT4 dan FT3, di mana kadar FT3 lebih rendah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Mayoritas pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan disfungsi tiroid berjenis kelamin perempuan dengan persentase 62,4%. Komorbid anemia terjadi secara signifikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan disfungsi tiroid dengan persentase 47%. Dikarenakan disfungsi tiroid mempengaruhi produksi eritropoetin yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan disfungsi tiroid mengalami pembesaran kelenjar tiroid lebih tinggi dengan persentase 4,9%. Pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan disfungsi tiroid mengalami defisiensi yodium dan stimulasi yang berlebihan dari TSH. Pasien diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol memiliki prevalensi yang lebih tinggi pada kadar HbA1c dengan persentase 78,2%. Hampir setengah dari pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan persentase 46,7% memiliki kontrol glikemik yang buruk, yaitu kadar HbA1c lebih dari 8% dan hanya sekitar sepertiga dengan persentase 32,3% yang memiliki kontrol glikemik yang baik, yaitu dengan kadar HbA1c kurang dari 7%. Prevalensi disfungsi tiroid meningkat seiring bertambahnya usia dengan prevalensi terendah pada kelompok usia kurang dari sama dengan 40 tahun sebanyak 6,4% dan tertinggi pada kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 49,8%. Peningkatan disfungsi tiroid seiring bertambahnya usia berkaitan dengan penurunan aktivitas tiroid akibat penuaan dan biasanya pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang berusia lanjut usia memiliki komplikasi dan kontrol glikemik yang buruk. Prevalensi gangguan tiroid secara signifikan lebih tinggi terjadi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan dengan subjek non-diabetes karena adanya gejala gangguan tiroid yang jelas dan pemeriksaan medis tambahan yang rutin dengan dokter. Meskipun pasien hipotiroidisme subklinis merupakan subtipe yang paling umum terjadi gangguan tiroid, namun tingkat diagnosisnya lebih rendah karena sifatnya yang tidak bergejala dan tanpa keluhan yang jelas sehingga pasien tidak mampu mengidentifikasinya. Selain itu, banyak kasus gangguan tiroid yang tidak didiagnosis sebelumnya, sehingga didapatkan sebanyak 126 dengan persentase 12,6% kasus gangguan tiroid baru yang didiagnosis selama penelitian ini, sehingga perlu perhatian lebih untuk dilakukan screening pada pasien diabetes untuk gangguan tiroid agar dapat mengurangi morbiditas dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Studi ini menunjukkan prevalensi yang tinggi terhadap gangguan tiroid pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan persentase 26,7% dari pasien yang terdiagnosis menderita gangguan tiroid. Faktor risiko yang signifikan untuk gangguan tiroid di antara pasien diabetes mellitus tipe 2 meliputi usia lebih dari sama dengan 50 tahun, jenis kelamin perempuan, adanya keberadaan gondok, dan kontrol glikemik yang buruk yaitu kadar HbA1c lebih dari 7%.